Meskipun sebelumnya saya hanya membuat 3 partisi, namun ternyata di sini terdapat 5 partisi, yang artinya ada 2 partisi tambahan yang tidak pernah saya manfaatkan. Cara untuk menghapus partisi yang tidak bisa dihapus melalui disk management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghapus partisi yang sudah tidak digunakan atau cara menghapus partisi yang tidak bisa dihapus melalui disk management. Selain itu di sini juga nanti saya akan berbagi tutorial cara untuk menggabungkan 2 partisi menjadi 1 partisi. Dan untuk yang terakhir juga nanti saya akan berbagi tutorial untuk menampilkan atau memunculkan partisi yang tidak terbaca pada Windows Explorer. Hal ini biasanya disebabkan karena untuk partisi tersebut masih unallocated. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja menuju tutorialnya. Untuk pembahasan yang pertama di sini saya akan bahas terlebih dahulu untuk cara menggabungkan 2 partisi menjadi 1 partisi. Oke, di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu partisi-partisi yang saya akan gabungkan menjadi 1. Saya buka saja Windows Explorer. Pada laptop ini terdapat 3 partisi, yaitu untuk local disk C, ada disk D, dan disk E. Nah, di sini rencananya saya hanya akan menggunakan 2 partisi yang secara otomatis nantinya untuk partisi yang ketiga akan digabungkan ke partisi yang kedua. Jika kita ingin menggabungkan antara partisi E dan partisi D, yang harus kita lakukan adalah kita membackup terlebih dahulu partisi yang akan kita gabungkan. Di sini untuk partisi E yang saya akan gabungkan ke partisi D, maka di sini saya akan backup terlebih dahulu file yang terdapat di partisi E. Oke, kita langsung saja. Di sini kita langsung saja buka partisi atau disk E. Kemudian di sini ada file, di sini kita copy filenya dan kita pindahkan ke disk D. Langsung saja di sini kita Ctrl A dan kita tekan C untuk mengcopy. Dan di sini kita tinggal membuka disk D untuk mempastenya. Langsung saja kita buka disk D. Kemudian setelah kita membuka disk D, di sini kita tinggal Ctrl V untuk mempastenya. Di sini kita tunggu saja untuk proses kopinya. Setelah kita mengcopy semua file yang terdapat di disk D atau disk yang akan kita hapus, di sini kita buka saja untuk disk management. Untuk membuka disk management, di sini kita klik pencarian saja dan kita tuliskan disk part. Setelah di hasil pencarian terdapat menu create and format hard disk partition, di sini kita pilih saja, langsung kita klik saja. Maka di sini akan muncul partisi-partisi yang terdapat di laptop saya. Di sini saya hanya menggunakan 1 SSD dan SSD tersebut saya bagi menjadi 3 partisi. Meskipun sebelumnya saya hanya membuat 3 partisi, namun ternyata di sini terdapat 5 partisi, yang artinya ada 2 partisi tambahan yang tidak pernah saya manfaatkan. Nanti di sini saya akan coba untuk menghapus semua partisi yang tidak terpakai. Di sini ada partisi yang pertama, ada partisi dengan ukuran 100 MB. Di sini juga saya nanti akan hapus. Kemudian ada partisi dengan ukuran 500 MB juga di sini nanti saya akan hapus. Untuk yang berikutnya, untuk partisi disk E, di sini juga saya akan hapus dan saya akan gabungkan ke partisi yang lainnya. Untuk volumenya nanti saya akan gabungkan ke partisi D. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan hapus terlebih dahulu untuk partisi E atau disk E. Di sini saya akan hapus dan saya akan gabungkan ke disk D. Untuk menghapus partisi E dan menggabungkan ke partisi D, untuk langkah-langkahnya di sini kita klik kanan terlebih dahulu pada disk E atau partisi E. Di sini kita klik kanan. Kemudian setelah muncul jendela menu baru, di sini kita pilih saja delete volume. Kemudian untuk yang berikutnya di sini kita konfirmasi, kita tekan yes. Maka di sini untuk partisi E sudah menjadi unallocated, yang artinya partisi E sudah terhapus dan tidak bisa terlihat lagi di Windows Explorer laptop kita. Oke, untuk memastikan di sini kita buka saja Windows Explorer pada laptop kita. Kita pilih disk PC.
Dan di sini dapat kita lihat untuk partisinya tinggal 2 partisi. Untuk partisi yang ketiga sudah tidak terbaca atau sudah tidak terlihat pada Windows Explorer-nya. Namun meskipun demikian, di sini untuk space yang terdapat di disk D masih space yang lama. Di sini untuk ruangan penyimpanan disk D masih 75 GB, yaitu masih ruang penyimpanan yang lama. Untuk menggabungkan ruang penyimpanan partisi yang sudah kita hapus tadi, kita buka kembali halaman disk management. Di sini untuk partisi yang akan kita gabungkan dari partisi tadi yang sudah kita hapus, kita klik kanan. Di sini saya akan gunakan disk D sebagai penggabungan partisi yang sudah saya hapus tadi. Di sini kita klik kanan. Kemudian setelah muncul jendela menu baru, di sini kita pilih Extend Volume. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita tinggal pilih next, kemudian kita klik finish. Maka di sini untuk ruang penyimpanan disk D sudah menjadi 117 GB. Ini adalah penggabungan dari disk D dan disk E yang tadi sudah kita hapus. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini saya akan praktekkan cara memunculkan partisi yang tidak terbaca di Windows Explorer pada laptop kita. Sedikit saya jelaskan, ketika pada disk management di sini terdapat partisi dengan tulisan unallocated, maka partisi tersebut belum bisa terbaca atau belum muncul pada Windows Explorer di laptop kita. Untuk langkah pertama tentunya kita harus masuk terlebih dahulu ke menu disk management. Untuk masuk ke menu disk management sudah saya praktekkan tadi, kalian tinggal menyimaknya. Setelah kita berada di menu disk management, ternyata di sini ada partisi dengan tulisan unallocated, maka partisi tersebut tidak bisa terbaca di Windows Explorer laptop kita. Untuk memunculkan partisi yang tidak terbaca pada Windows Explorer, untuk langkah-langkahnya kita klik kanan pada bagian partisi dengan tulisan unallocated. Kemudian setelah kita klik kanan, maka akan muncul jendela menu baru. Di sini kita pilih New Simple Volume. Kemudian kita pilih next. Pada bagian berikutnya di sini kita juga langsung klik saja tombol next. Selanjutnya kita klik next lagi. Kita pilih next lagi dan kita pilih finish. Maka di sini untuk partisi unallocated sudah berubah menjadi partisi disk E. Dan tentunya partisi tersebut sudah bisa terbaca pada Windows Explorer laptop kita. Begitu cara memunculkan partisi yang tersembunyi atau partisi yang tidak terbaca di Windows Explorer. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini saya akan bagikan cara untuk menghapus partisi yang tidak bisa dihapus melalui disk management. Di sini ada 2 partisi yang tidak bisa dihapus melalui disk management di halaman ini. Di sini ada partisi dengan ukuran 100 MB, kemudian yang kedua ada partisi recovery dengan ukuran 500 MB. Namun sebelum lanjut ke tutorialnya, saya ingin mengingatkan dan mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial untuk kedepannya, dan untuk channel ini akan lebih semangat dalam membuat konten. Oke, kita lanjut saja tutorialnya. Untuk bisa menghapus partisi yang tidak bisa dihapus melalui disk management, kita harus memanfaatkan menu CMD. Untuk membuka menu tersebut, kita tekan saja tombol Windows plus R, kemudian di sini kita tuliskan CMD. Di sini ada kotak, kita tuliskan saja CMD, kemudian dilanjutkan kita klik OK. Pada halaman ini yang pertama yang harus kita tuliskan, di sini kita tuliskan saja diskpart. Namun di sini jangan ada spasi untuk tulisan diskpartnya. Kemudian setelah kita menuliskan diskpart, kita klik enter. Untuk selanjutnya di sini kita tuliskan list disk. Di sini kita kasih spasi list spasi disk. Kemudian yang selanjutnya seperti tadi kita klik enter. Yang selanjutnya di sini kita tuliskan select spasi disk spasi, kita isikan disk di mana terdapat partisi yang akan kita hapus. Di sini kebetulan saya hanya menggunakan 1 disk, maka saya tuliskan angka 0. Kita tuliskan select spasi disk spasi angka dari disk yang terdapat partisi yang akan kita hapus. Untuk selanjutnya seperti sebelumnya kita klik enter.
Kemudian setelah kita klik enter, di sini akan ada tulisan disk 0 is not the select disk. Yang berikutnya kita tuliskan lagi list partition. Kita tuliskan list spasi partition. Dan seperti sebelumnya kita klik enter. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini kita harus perhatikan. Ada partition 1, partition 2, partition 3, partition 4, partition 5. Kita harus memilih partisi yang akan kita hapus. Di sini kita jangan sampai keliru menghapus partisi. Tadi partisi yang akan saya hapus adalah partisi dengan ukuran 500 MB dan partisi dengan ukuran 100 MB. Di sini pertama-tama saya akan menghapus partisi recovery dengan ukuran 500 MB, yaitu partisi nomor 4. Untuk menghapus partisi tersebut, pertama-tama di sini kita tuliskan select spasi partition spasi nomor partisi yang akan kita hapus. Di sini saya akan tuliskan select spasi partition kemudian spasi angka 4. Kemudian yang selanjutnya seperti tadi kita klik enter. Kemudian setelah partisi tersebut terpilih, kita tuliskan lagi delete spasi partition spasi override. Kemudian untuk selanjutnya seperti sebelumnya kita tinggal klik enter. Maka yang berikutnya di sini ada keterangan kita sudah berhasil menghapus partisi tersebut, yaitu kita sudah berhasil menghapus partisi yang dipilih. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk mengeceknya. Saya buka saja disk manajemen apakah partisi tersebut sudah terhapus. Dan akhirnya di sini benar untuk partisi tersebut sudah berubah menjadi unallocated, yang artinya partisi sudah terhapus. Kita tinggal menggabungkan space unallocated ke disk yang lainnya. Di sini saya akan tambahkan ke disk C. Tadi untuk partisi recovery sudah berhasil dihapus, kemudian saya akan tambahkan space-nya ke partisi yang lainnya. Saya akan tambahkan ke local disk C. Untuk menambahkan space ke local disk C, di sini kita klik kanan saja untuk local disk C. Kemudian setelah muncul jendela menu baru, kita pilih extend volume. Untuk selanjutnya kita tinggal klik next. Klik next lagi dan yang terakhir kita klik finish. Begitulah cara menghapus partisi yang tidak bisa dihapus melalui disk management. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal menghapus partisi yang ukurannya 100 MB. Di sini untuk menyingkat durasi saya tidak merekamnya karena prosesnya sama persis seperti proses ketika saya menghapus partisi recovery. Oke, sekian tutorial diri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.